Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Saya Ayub Asari, NPM 247100014, mahasiswa program studi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Rekan-rekan semuanya, pernah ingat HP Nokia? 10 tahun yang lalu atau mungkin 15-20 tahun yang lalu adalah merupakan barang yang sangat mewah sekali. Salah satu brand terkemuka di dunia. Kemudian era hari ini kita sulit menemukan orang-orang yang menggunakan smartphone, gadget mereka dengan brand Nokia. Kenapa demikian? Inilah sebuah perubahan yang terus dinamis dalam era yang saat ini terjadi. Sebuah perusahaan, organisasi ataupun bentukan, apapun bentuknya, ketika kemudian mereka dihadapkan dengan sebuah perubahan-perubahan dalam kelompok, dalam organisasi, maka penting sekali untuk kemudian membahas atau mencari jalan keluar daripada perubahan yang ada. Maka saat ini saya ingin menyampaikan rangkuman materi tentang leadership dan organization change atau perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak perusahaan, banyak kelompok, khususnya di era yang modern saat ini. Terutama karena kecepatan perubahan yang semakin cepat, dunia bisnis dan teknologi. Pemimpin yang sukses dalam mengelola perubahan adalah mereka yang mampu memimpin dengan visi, mengelola ketidakpastian, memotivasi tim untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu stasiun TV terkemuka di Indonesia 5-7 tahun yang lalu berjaya luar biasa. Bahkan hari ini tidak menjadi alternatif. Kenapa? Karena adanya perubahan yang terus dinamis, yang mana seorang pemimpin, seorang leader ini memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat mampu mengelola tim. Jim Hammerling 2020 dalam tulisannya 5 Ways Leaders Can Lead Change, 5 jalan seorang pemimpin untuk mampu memimpin perubahan, mengidentifikasi 5 prinsip utama yang membantu pemimpin dalam mengelola perubahan. Apa itu? Pertama adalah seorang pemimpin membangkitkan rasa urgensi dan keinginan untuk berubah. Pemimpin harus mampu menggugah anggota tim tentang pentingnya perubahan dan menciptakan visi yang memotivasi. Yang kedua, seorang pemimpin harus memberikan kepemimpinan yang tepat. Pemimpin harus menjadi contoh dalam hal komitmen dan tindakan selama proses perubahan. Jangan pernah berharap orang berubah, tim berubah, selama kita belum mampu untuk memberikan contoh yang baik untuk mereka. Yang ketiga, membantu tim mengembangkan kemampuan untuk berubah, melibatkan tim dalam proses perubahan dengan memberikan mereka sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk beradaptasi. Berikan fasilitas, berikan keleluasaan. Jangan kungkung tim itu dengan pikiran apa yang kita inginkan. Mereka memiliki pendapat dan tujuan yang mungkin jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Yang keempat, meningkatkan proses perubahan secara berkelanjutan. Continuous improvement, perubahan yang terus-menerus menjadi baik. Pemimpin perlu memastikan bahwa perubahan tidak hanya sekedar proyek jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari budaya organisasi. Yang terakhir, membangun budaya yang mendukung perubahan. Pemimpin harus membangun budaya yang terbuka terhadap inovasi dan eksperimen. Tidak cukup sebuah organisasi hanya berfokus letterlek, seperti robot yang bekerja.
Sebuah organisasi harus membawa bagaimana tim siap untuk perubahan-perubahan yang ada di depan. Nah, Michael Beer 2020 juga membahas kegagalan banyak inisiatif perubahan dalam organisasi yang sering kali disebabkan oleh kegagalan untuk memahami aspek manusiawi dari perubahan. Menurut Beer, pemimpin harus lebih fokus pada komunikasi yang jujur, transparan kepada anggota tim, dan memastikan bahwa mereka merasa didukung secara emosional selama proses perubahan. Pemimpin yang efektif dalam menghadapi perubahan adalah mereka yang mampu mengelola ketakutan dan resistensi terhadap perubahan. Herminia Ibarra tahun 2021 menambahkan bahwa pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mentransformasi diri mereka sendiri seiring perubahan yang terjadi dalam organisasi. Menurutnya, pemimpin yang dapat mengubah diri mereka sendiri adalah pemimpin yang dapat menginspirasi perubahan pada orang lain. Ibra mengemukakan bahwa pemimpin di abad 21 harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi yang ada, memperkenalkan identitas baru yang relevan dengan perkembangan zaman. So, teman-teman semuanya, ya, bahwa kepemimpinan dan perubahan organisasi adalah suatu hal yang merupakan keniscayaan. Mereka akan terus bergerak. Seorang pemimpin harus mengupgrade diri. Dunia akan terus berubah, maka penting dan perlu untuk kemudian sungguh-sungguh mempelajari dinamika-dinamika yang terjadi pada organisasi, dinamika perubahan-perubahan dunia, lingkungan, manusia bahkan. Ya, sumber daya manusia 10 tahun yang lalu sangat berbeda sekali dengan saat ini, dan akan jauh berbeda lagi 10 tahun yang akan datang. Maka seorang pemimpin harus mampu melek betul-betul terkait dengan perubahan-perubahan yang ada. Materi kedua, rangkuman kepemimpinan. Saya Ayub Asari, mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.